Emang seru ya pagi-pagi kalian global sambil ngopi, sambil ngobrol, cerita banyak hal gitu ya. Apalagi ceritanya ada isinya gitu kan. Wah, keren sekali. Menentukan pilihan kedepannya bakalan seperti apa. Kita cari tahu lagi deh. Saya ini pengen cari tahu ya seperti apa universitas terbuka ini, bagaimana caranya, kok bisa gitu ya. Dengan kesibukan orang masih bisa menempuh pendidikan di universitas terbuka. Kita tanya langsung deh sama mahasiswa yang mengalami dan menjalani sendiri seperti apa gitu ya. Oke, Mbak Fani gimana sih? Kalau kesehariannya kan sibuk nih. Ya lumayan lah ya. Terus kalau saya lumayan bentar lagi pulang gitu ya. Kalau Anda kan sepanjang hari kayaknya sibuk gitu ya. Apalagi pandemi kayak gini ya. Ini gimana nih belajar di universitas terbuka tuh gimana sih cara mengatur waktunya? Apakah memang sangat gampang diatur waktunya karena di universitas terbuka, ataukah seperti apa nih yang dilakukan Mbak Fani sebagai menjalani profesi sekaligus menjalani pendidikan di universitas terbuka? Iya Mas Raffi, saya hanya meluangkan waktu 1-2 jam satu hari itu untuk membuka modul dan mengerjakan tugas. Kalau kita ini memang maunya santai, kayaknya kita harus punya waktu 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang mungkin cuma setengah jam bisa ya belajar. Bisa aja, bisa tergantung kecepatan Pentium kepalanya juga kan. Karena kita ada ini Mas, ada sistem yang memang kita tuh harus dipaksa ngerjakan tugas setiap hari. Sistem dari UT. Sistem dari UT-nya. Jadi ada tugasnya. Ada mata kuliah yang harus dibuka, terus ada tes sumatifnya, ada lembar soalnya yang harus kita kerjakan. Bisa sih kalau kita mau ngerjain hari Sabtu Minggu gitu, tapi nanti itu akan berat buat kita. Numpuk gitu ya? Numpuk. Akhirnya itu nggak saya sarankan karena saya pernah ngalamin yang seperti itu, keringetan, nggak bisa masuk gitu. Terus saya sebenarnya saya dari pagi kan saya di Puskesmas Gangge nih, saya PNS di sana. Jadi ke Lombok Utara, kebetulan sekarang saya tinggalnya di Sandik. Jadi setiap hari untuk ke sana kan 1 jam sendiri perjalanan, PP 2 jam. Terus kalau tahun lalu saya masih di Rumah Sakit Bayangkara Mas, dari sore, dari jam 3 sampai jam 5. Kemudian dari jam 5-nya atau setengah 6 lah ya, itu saya praktek di praktek pribadi di Bale Pelangi itu, di Ruko Bale Pelangi. Berarti seharian dong, Mbak. Iya, jadi bayangin ya Bu ya, tolong. Terus belajarnya kapan? Belajarnya kadang-kadang kalau saya ambil waktunya di puskesmas. Oh iya. Jadi sambil, kan kalau puskesmas kan ada jam yang memang kita ngerjakan pasien dari pagi, tapi ada jam yang kita masih terhitung jam kerja tapi sudah tidak menerima pasien, jadi loket sudah tutup kayak gitu. Itu ada waktu 1 sampai 1,5 jam. Itu saya masih bisa buka modul itu. Itu termasuk numpang wifi-an nggak di situ? Ya begitulah ya gitu. Tapi ternyata semakin kesini saya sudah kenal jam biologi saya, jam biologi benar. Saya nggak bingung kalau kayak gitu, nggak nyaman kalau saya lebih senang malam. Tuh, jadi saya malam belajar, ngerjain lebih tenang. Anak-anak sudah pada tidur kayak gitu kan. Berarti bisa dikerjain kapan aja berarti. Bisa banget. Saya juga kaget sih awalnya. Saya pikir saya sudah dengar UT itu sejak lama, tapi saya pikir UT ini mohon maaf Pak Darwo, kuliah apa, nggak ada pertemuannya gitu. Mungkin kan. Mungkin ini ya pendapat mahasiswa yang belum masuk seperti itu mungkin ya. Gimana kok bisa, nggak mungkin deh gitu ya. Nggak ngerasa kuliah gitu, karena kita nggak bawa tas, nggak nongkrong sama temen, nggak ada temen. Nggak dapet gitu ya. Bener, nggak ada actionnya, bener-bener kuliah gitu. Padahal gimana ternyata bisa ngerti, gitu kan? Iya, zaman segitu Mas ya. Dia UT kan berdiri 84 Pak Angge. 84. UT sudah punya visi untuk menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh berkualitas dunia. 84 itu sinyalnya seperti apa, Pak? 84, makanya itu saya nggak bisa habis pikir. Makanya
saya sendiri lahir tahun 82 ya, jadi saya dan Uti adik lah ya. Gitu. Zaman segitu kalau diperkenalkan jarak jauh mana orang ngerti gitu kan ya. Nah baru setelah teknologi informasi seperti ini, internet gampang sekali, informasi mudah sekali kita dapat, baru mikir iya ya kuliah kok kalau memang ada yang lebih praktis kenapa tidak. Gitu. Begitu kan. Sekarang kalau misalnya saya misalnya kepingin punya SH gitu kan, tapi kan nggak mungkin buat saya untuk kuliah yang tatap muka seperti yang harus absen kayak gitu, itu kan sulit sekali ya. Gitu. Apalagi harus pagi, bentrok sama jam dinasnya. Bener, gitu. Bener banget. Tapi untuk pembelajarannya sendiri ini kayaknya bisa kapan saja diselesaikan tugas-tugasnya. Bisa kapan saja, tapi ya itu Mas, kalau misalnya kita belajarnya tuh setengah-setengah, cuman sekedar ngisi gitu ya, ngerjain tugas, kita nggak ngerti bener materinya, nanti yang terasa waktu ujian. Karena pilihannya itu ternyata mirip-mirip semua. Jadi kalau kita nggak bener-bener ngerti itu ya lumayan juga itu. Gitu. Antara menyesatkan sama gimana. Bener. Dibilang salah nggak salah-salah amat gitu kan. Semuanya mirip-mirip dan semuanya bener. Cuman kita memang pilih yang paling benar. Paling benar. Zaman sekarang paling benar itu di mana gitu. Ya benar Mas. Nah ini nih paling benar tuh di UT ya. Nah gitu ya benar dong. Jarak jauh dari tahun 84 bayangkan. Bisa kuliah dari rumah, dalam rumah ngapain gitu. Bahkan universitas negeri yang saya dengar kemarin saat pandemi itu Mas, universitas-universitas yang lain, UI Pak ya, UGM tuh, yang lain itu belajar untuk sistem pembelajaran jarak jauh itu di UT loh Mas. Di UT? Mereka belajar di UT. Luar biasa memang ya. Seperti itu. Milenial kayaknya harus ke UT nih. Dedengkotnya jarak jauh itu UT. Tapi tadi Pak Darwo sempat menyebut nih ya, kalau kualitas dari masing-masing provinsi itu dibedakan juga salah satunya dari sisi sarana prasarana, salah satunya adalah masalah jaringan gitu ya. Kita lebih tahu bahwa semakin ke barat jaringannya semakin bagus gitu. Betul. Kan. Nah di NTB sendiri nih Mbak Sani, gimana jaringan di NTB? Sudah bagus. Sudah bagus sekarang. Sudah bagus. Untuk mengakses mata-mata kuliah, pelajaran, tugas. Sekarang gini, siapa sih sekarang yang nggak pakai Android? Ya kan? Meskipun kita di jalan berhenti sebentar di mall gitu kan, ngerjain tugas tuh bisa. Nggak perlu numpang wifi, bisa kok kita pakai data seluler kan? Saya rasa siapa sih yang bisa jauh-jauh dari WA-nya? Iya kan, siapa sih yang tahan nggak upload Facebook, nggak ngepoin temennya di Facebook? Nah itu. Kadang kita nggak sadar Mas, kita habis waktu berapa jam sehari untuk ngepoin Facebook, untuk upload status, ya kan? Ini sindiran kayaknya ya. Gitu. Jadi kenapa kita nggak pakai internet ini untuk sesuatu yang produktif? Kok memang itu menambah kualitas kita sebagai SDM yang lebih baik, kenapa enggak gitu? Baik, itu dia sedikit pencerahannya ya dari orang yang super sibuk juga bisa gitu kan, karena solusinya ya di UT bisa belajar sambil melakukan aktivitas lainnya gitu. Cuman satu sih kuncinya, kemauan. Bener kan? Apa? Mau belajar gitu. Bener. Ya karena kan bangun pagi, bangun tidur, nomor satu dibuka HP duluan. Benar. Ada WA enggak? Cuci muka belum. Iya, benar. Sekarang dialihkanlah sementara untuk mencari ilmu, menimba ilmu. Ya marilah kita belajar di UT. Kan pemerintah sekarang udah membuat membangun dari pinggiran. Artinya pinggiran. Sinyal semua sekarang udah diperbaiki, infrastruktur yang lain juga sudah diperbaiki. Tinggal bagaimana masyarakat menggunakan itu gitu aja, memanfaatkan itu gitu Mas. Supaya tidak salah gunakan. Tadi kan masalah tugas-tugas itu bisa dikerjakan kapan saja katanya ya. Iya. Untuk tugas sendiri itu bisa nggak sih dibuka lewat HP? Baik, tanya Mbak Dokter. Iya. Yang langsung menangani itu gimana caranya? Bisa nggak sih mungkin ada file-file dalam bentuk apa gitu kan? Bisa nggak sih semua tugas dibuka lewat HP gitu ya? Kan HP sekarang nggak semua dong punya HP dengan kualitas yang high gitu kan. Ada yang
masih RAM-nya berapa, ada RAM 1 giga gitu kan. Ada loh HP sekarang masih dipakai RAM 1 giga. Bisa nggak sih? Kayaknya bisa Pak ya. Bisa. Kalau mohon maaf Pak, kalau saya pribadi sih saya pakai laptop ya. Karena memang kemana-mana masih memungkinkan saya pakai laptop. Tapi teman-teman kalau dihukum kan ada banyak juga yang polisi ya. Kayaknya mereka bisa juga pakai HP. Mereka lebih mobile. Dimanapun mereka berada, mereka bisa kerjakan tugas. Bisa. Bisa ya? Bisa. Hebat kan? Jadi apa alasan Anda gitu? Nah, saya cari alasan lagi nih. Karena mahasiswa itu banyak alasan. Memang. Apa sih gitu kan? Bahan ajar, nggak usah kalau tadi Bu Dokter kan bawa bahan ajar ke kantor. Tapi kalau nggak mau bawa bahan ajar, bisa di HP. Bisa di HP. Ya karena itu ada bahan ajar digital. Silakan aja dibuka. Jadi kalau sesekali mohon maaf tadi polisi yang sibuk di mana, pura-pura WA paling lagi belajar. Pura-pura WA paling lagi ngerjakan tugas. Nah kan tahu dia sarjana hukum. Kan bisa begitu. Nah ini lagi nih. Ya, dan bahkan kemarin mahasiswa kami pada kegiatan yang lalu itu adalah anggota Polres KSB yang sekarang pindah di Mataram, itu adalah penerima beasiswa Mas. Penerima polisi beasiswa. Loh, Mas. Udah polisi punya jabatan beasiswa lagi. Luar biasa. Karena itu adalah PPA, beasiswa prestasi. Jadi kalau punya prestasi akademik, boleh aja bersaing di situ, silahkan. Ada beasiswanya juga. Ada beasiswanya juga, gitu. Oke. Ini mahasiswa baru juga ingin tahu nih, Pak Sudarwo. Iya. Program studinya apa aja sih yang ada di situ gitu ya? Baik, kita UT ada 4 fakultas. Ada fakultas ekonomi yang terdiri program studi akuntansi, manajemen, studi pembangunan, pariwisata. Kemudian fakultas ilmu hukum, ilmu sosial dan politik. Ada ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, perpajakan, bahasa Inggris, penerjemah, administrasi negara, administrasi bisnis. Kemudian ada perpustakaan, ada kearsipan. Kemudian Fakultas Sains Teknologi. Itu ada biologi, ada matematika, ada teknologi pangan, ada administrasi perikanan, ini penyuluhan, ada statistik. Kemudian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ini adalah diperuntukkan untuk mereka yang sudah jadi guru. Ada pendidikan matematik, bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan kimia, pendidikan biologi, pendidikan PGSD dan PG PAUD, pendidikan PPKN dan koperasi IPS. Kemudian di S2 ada magister manajemen, magister pendidikan bahasa Inggris, magister pendidikan matematika, magister manajemen perikanan, magister administrasi publik. Kemudian lingkungan yang terbaru. Kemudian S3 itu ada doktoral administrasi publik dan manajemen. Itu yang ada di UT. Rata-rata program studi yang sudah terintegrasi adalah A dan B, kecuali teknologi pendidikan, itu di FKIP, itu masih C. Pariwisata, itu di Fakultas Ekonomi masih C. Dan sistem informasi ada di Fakultas Sains dan Teknologi, itu masih C. Tapi insya Allah 1 tahun ke depan akan menjadi B, karena kita udah dipastikan data lengkap. Dan perlu diketahui juga bahwa untuk semester ini kami menerima mahasiswa beasiswa yang dulu disebut bidik misi. Bidik misi. Ya, sekarang namanya KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Itu diterima juga. Iya, sekarang kita menerima 25 mahasiswa baru ada di program studi pariwisata, 25 orang. Yang kedua adalah program studi keuangan dan administrasi publik. Keuangan publik. Itu ada 2 program studi ini yang beasiswa, yang dulu disebut dengan bidik misi. Tapi syaratnya harus punya KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Silahkan diunggah sendiri berkasnya, kita tidak melihat. Yang penting ada surat KIP-nya, itu bisa. Baik. Itu tutorial seluruh mata kuliah. Jadi semua bisa dikunjungi saja di websitenya, sudah lengkap di situ ya. Betul, silahkan. Jadi studinya seperti apa, jadi bisa langsung cari di sana ya. Dan juga biaya-biayanya juga lengkap sekali kayaknya di sana ya. Saya akses lengkap, sampai biaya-biayanya juga transparan sekali, bisa langsung diakses di sana. Dan kita tidak pernah terima uang, Mas. Langsung ke bank. Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN.
Kemudian sekarang ditambah satu lagi program anak muda itu bayarnya pakai apa? Kayak Oppo SMS gitu lah. banking apa? Bukan. Oh, yang aplikasi Itulah. yang kris itu. OVO. OVO, betul. iya. Bisa pakai OVO, dia bisa bayar. Artinya lebih mempermudah anak-anak muda sekarang untuk pembayarannya. Jadi nggak mesti ke bank antri, nggak usah. Apalagi COVID semacam ini kan riskan. Bayar aja SMS banking, selesai udah. Gitu. Baik. Saya mau tanya nih, Ya. masalah pembelajarannya. Kalau di kampus-kampus biasa kan ada dosen nih. Ya. Nah, kalau di UT, Ya. Di UT adalah tadi Mbak Fani sudah mengatakan bahwa kita adalah punya kemampuan untuk belajar. Artinya belajar mandiri yang sangat pokok. Karena setiap mahasiswa membayar 1,3 itu sudah termasuk bahan ajar. bahan ajar. Silahkan itu yang harus dibaca. Karena semua paket ada di sana, semua bahan ajar ada di sana. Yang harus wajib dibaca oleh mahasiswa. Tidak bisa tidak, harus. Kalau di perguruan tinggi kita temukan kan tergantung dosennya. Samanya buku ini, buku itu enggak. Kalau di itu enggak, paketnya ini sudah. Itu dibaca semuanya udah beres. Karena itu adalah sudah tertuntun dari awal, dari tujuan pembelajaran dari awal sampai akhir semuanya ada. Sampai dengan evaluasi yang tadi Mbak Fani katakan, semua itu ada. Jadi udah terstruktur. Jadi kalau mereka membaca dengan baik dari atas sampai B, sampai Z, kalau belum bisa B ya jangan pindah ke C. B-nya tuntaskan dulu. Tuntas baru pindah ke C, tuntas baru dan sudah. Itu pasti aman. Kalau belajarnya sistemnya itu tidak ngacak gitu. Berarti memang benar-benar mahasiswanya benar-benar mau belajar gitu ya. Nanti kalau dibaca A sampai D, bacanya A lompat ke D, nggak ketemu. Ya, dosennya ada di situ. Jadi kita kalau misalkan sudah ada materi nih, ada materi dikirim secara online, kita belajar. Ya, masih nggak itu ngerti. modulnya gini nih, modulnya tuh masih ya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada kehadiran di situ. Kita klik kehadiran kayak gitu. Nanti ada kehadirannya. Ada kehadiran. Terus habis itu di situ ada tes sumatifnya, ada modulnya ada itu. Ada absennya juga berarti ya? Ada absennya. Kalau terus nggak absen? Kalau nggak absen, ininya aja persentase grade-nya itu yang dikurangi. Tiap hari harus absen. Tiap kehadiran nggak tiap hari juga harus absen. Cuman harus diklik kalau misalnya kita mau buka modul. Modulnya itu penuh 100% itu kita harus klik kehadirannya itu gitu. Berarti itu tanda sudah belajar gitu ya. Tanda sudah dilihat gitu kan, tanda sudah belajar. Terus nanti itu terkoneksi ke YouTube biasanya Mas kalau dosen mata kuliahnya itu. Jadi itu ada materi kan, dan materi inisiasi kayak gitu. Nah, itu ada materi yang itu dosennya ada yang ngasih kuliah, itu di video di situ ada. Ada videonya. Ada videonya. Jadi pembelajaran bukan lewat teks gitu ya? Enggak ada hanya video teks. animasi tentang ada materi itu. Iya, luar biasa kan? Iya. Terus nanti misalnya nih kita nulis jawaban kan, ngirim jawaban. Nanti misalnya ada kurang bagaimana gitu. Nanti dosennya bisa SMS kita atau ya apa sih istilahnya gitu. Nanti ada dipesan di situ. Ada feedbacknya. Jadi mohon maaf Anda kurang melengkapi apa-apa gitu. Nanti dosennya menyapa kita juga biasanya di awal pembelajaran. Selamat pagi, salam kenal kayak gitu, selamat datang gitu dengan saya. Siapa nama dosennya kayak gitu. Itu namanya tutorial online. Mas. Jadi ada tutornya di situ. Kalau di tatap muka itu namanya dosen, kalau di kita namanya tutor. Iya. Sebagai fasilitator kepada mahasiswa yang memang memerlukan hal-hal yang perlu konfirmasi atau kurang kejelasan, bisa melalui itu. Setiap mata kuliah itu ada. Bisa kita nanti lihat nilai kita di pertemuan minggu lalu gitu Mas ya. Nilai saya gimana nih, kita lihat. Nilai saya kok jelek ya, nilai saya kok cuma segini ya. Loh, kok saya belum dinilai? Bisa kita nanya ke dosennya lewat pesan itu nanti. Ada. Misalnya kepada Bapak siapa, selamat pagi Bapak, mohon maaf nilai saya minggu kesekian, modul kesekian saya belum dinilai. Mohon penjelasannya atau mohon penjelasan apa lagi, nanti dikasih tahu. Itu kenapa kok belum dinilai, memang belum dinilai atau mungkin karena kita terlambat ngumpulinnya kayak gitu, nanti ada jawabannya. Kalau di pembelajaran secara manual kan ada sebelum ujian itu kan bisa bertanya dulu, saya belum jelas yang ini nih gitu kan. Tapi kalau di sistem seperti ini, sistem online seperti ini, kalau kita misalkan belum ngerti dengan materi tersebut, untuk nanyanya gimana? Kita buka lagi aja babnya.
orang di situ sudah jelas kok, modulnya itu kan jelas. Jadi modul itulah yang menjadi bahan ujian. Jadi udah nggak perlu nyari kemana-mana lagi. Nanti kan kadang-kadang kalau kita kan dikasih nih Mas, disuapin kan. Buku ini kalau jadi kita di tatap muka, pertemuan tatap muka dengan kuliah yang biasa, kuliah reguler kayak gitu ya. Itu kan kadang-kadang pakai buku ini. Terus nanti mata kuliah ini gitu. Kadang nanya kan. Kalau itu kadang-kadang kita masih kalau di materi ini Pak pakai begini, materi ini Pak pakai begini. Nah, kalau di UT itu modulnya memang itu. Jadi pelajari aja itu, nanti yang keluar juga itu gitu. Cuman kamu benar-benar paham nggak ini dengan mata kuliah itu ini? Itu dia. Semakin dibaca saja berulang gitu. Kali gitu ya. Kembali aja ke videonya kayak gitu. Kalau misalnya nggak ngerti bisa ditanyakan di teks, dipesan, dikirim, berarti nanti semua dijawab. pelajaran ada videonya. Ada Mas. Nah, lebih seru nonton videonya. Ada banyak orang yang kalau ngelihat tulisan banyak, wah pusing, udah bosan ya? duluan. Tapi kalau video kan enak gitu kan, dan lebih imajinasinya kan lebih jalan kalau kayak gitu. Nah itu dia kawan global ya. Dan sekarang udah mulai pendaftaran ya? Sudah 2020, 2021. Ya, sudah. Sampai dengan 15 Juli masa baru. Masa baru. Ya. Itu syaratnya apa aja sih? Syaratnya hanya ijazah SLTA yang dilegalisasi 1 lembar, foto 4x6 1 lembar, materi 6.000, kemudian mengisi formulir yang tersedia. Udah itu aja. Itu aja? Iya, semua tanda tangan 6 kali, paraf 6 kali tanda tangan, itu aja, ikutin aja betul. Itu pasti lulus nggak sih? Di UT kan nggak ada seleksi masuk, Mas. Makanya kan gini. Jadi kalau di UT masuk gampang kuliahnya. Kalau kita daftar kuliah ke universitas yang lain kan kita udah daftar, udah bayar sekian untuk formulir gitu kan. Tau-taunya nggak lulus. Oh, di UT nggak? UT hanya. Jadi kalau misalnya SPP 1,3, dia hanya 1,4 karena nanti dapat kit. Pasti diterima kok. Sepanjang berkasnya lengkap diterima. Ya. Kecuali yang beasiswa. Karena itu seleksi bukan di kita, di Dikti. Oh iya. Yang KIP ini beasiswa kan. Nah, itu ada seleksi tersendiri. Tapi seleksinya adalah mereka yang berprestasi, dia IPK-nya bagus, IP-nya rankingnya bagus, ya itu pasti akan diterima juga gitu. Baik, itu dia. Jadi kemungkinan diterima sangat besar gitu ya. Iya. Pasti diterima. Pasti diterima. Mahasiswa kami di Mataram 2.500, Mas. 2.500. Dan masih dibuka. Oh, masih. Karena target kami adalah 10.000 mahasiswa kami. Itu semuanya aja sekolah gitu ya, semuanya aja kuliah gitu ya. Ya. Semua buka UT. Ya, karena mahasiswa kami seluruh Indonesia itu baru 450.000. Target menteri waktu yang lalu adalah 1 juta mahasiswa. Nah, kami di Mataram dapat tugas untuk 10.000 mahasiswa. Insya Allah bisa kok. Sepanjang tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Fani, ada kemauan untuk belajar, masuk UT bisa. Baik, itu dia Kang Global ya. Seru sekali dan Anda pasti diterima pastinya Kang Global ya. Jadi nggak usah takut-takut. Uang daftar sekian nggak diterima lagi gitu kan. Harus nunggu tahun depan gitu kan. Baik, nanti udah pekerja paket saya juga bisa. Nah, itu dia. Pokoknya lengkap sekali Kang Global ya. Nanti kita tanya lebih jauh lagi sama 2 orang narasumber kita. Tetap di Bincang Global.